Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Scott orang Indonesia yang membahas tentang Nabi Muhammad bawa sepatu marahin orang dan disuruhnya kawin agar umatnya banyak. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Keseluruhan video ini sebetulnya kita bisa ringkas ya. Saya bisa ringkaskan begini berdasarkan informasi yang saya baca dari beberapa informasi dari website Islam. Dikatakan bahwa Muhammad pernah marah-marah sama Utsman. Nah, ya kan? Marah-marah dia sama Utsman. Kenapa dia marah-marah sama Utsman? Karena Utsman sibuk dia berdoa, sibuk dia puasa, lupa dia lupa dia dia mengabaikan bum-bum sama istrinya. Marah-marahlah Muhammad sambil pegang sandal dia, pegang sepatu dia. Saya dicarinya Utsman. Dibilangnya sama Utsman, aduh. Saya tidak menginginkan kalian jadi ini ya, jadi kayak macam biara itulah, jadi biarawati atau biarawan gitu. Nggak mau dia katanya. Ya, kalian harus menikah katanya. Kalian harus bum-bum katanya. Begitu ceritanya. Ini dikasih subjudulnya, jika engkau tidak bersetubuh, maka Nabi artinya Muhammad akan membencimu. Loh, kok Muhammad membenci orang kalau tidak mau bersetubuh sih? Gitu, ini dibilang sini. Inti dari ajaran Yesus Kristus adalah melayani bahasa sama dan melayani Tuhan dan menjauhi pencobaan. Bahkan mereka yang memfokuskan dirinya untuk melayani Tuhan, walaupun perkawinan diperbolehkan menurut Alkitab, mereka memilih untuk hidup selibat ya. Kita sudah tahu lah itu, misalnya ada suster, ada pastor yang tinggal di biara. Ya, biasanya begitu. Karena kenapa? Karena mereka memilih untuk melayani Tuhan ya. Nah, kemudian menyediakan waktu sepenuhnya untuk melayani Tuhan, mungkin berdoa, mungkin melayani orang sakit, mungkin mengurus anak-anak yatim piatu ya. Melayani Tuhan dan sesamanya, dan tidak menyibukkan dirinya dengan istri, anak, dan pekerjaan yang lain. Sama lah. Di dalam Islam kan itu disebut sebagai sunnah ya. Kalau di dalam Islam itu disebut sebagai sunnah. Nah, kita di dalam kekristenan ya, kita juga mengikuti keteladanan Yesus Kristus. Cuma Tuhan Yesus Kristus itu tidak ngajari untuk bum-bum coy ya. Bukan itu yang diurus oleh Tuhan Yesus. Tapi Muhammad beda coy ya, beda. Mari kita baca di dalam Matius 19 ya, mulai dari ayat 10 ya. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikarunia saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang menjadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Nah, itu dia tadi ya yang kita baca tadi itu, bahwa ada orang-orang yang memang mau melayani Tuhan tanpa perlu disibukkan oleh hal-hal yang lain ya. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Jadi itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Okay? Bila seseorang laki-laki, walaupun ia berdoa semalam suntuk dan berpuasa sepanjang hari, ia tetap akan dianggap sebagai seorang muslim yang jahat bila ia tidak bersetubuh. Dan bersetubuh adalah jati diri seorang muslim sejati. Ngeri ini. Dari mana hal ini sebetulnya dikatakan ya? Dari informasi dari tulisan-tulisan Islam sendiri. Ya, ini ada bahasa Arabnya ya. Nah, terjemahannya begini ya. Ini berasal dari sebuah Al-Kafi ya, Al-Kafi Wasilaya 25157, Wasilaya Syiah 25157 ya. Mungkin Muslim akan mengatakan, itu kan sumber dari Syiah. Memangnya Syiah bukan Muslim. Toh mereka punya referensi juga toh. Istri dari Utsman ya, bin Muzaim datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, ya, bahwa Utsman berpuasa sepanjang siang dan malam, berdoa sepanjang malam. Mendengar itu, Rasulullah pergi dengan marah sambil membawa sepatu di tangannya. Jadi istrinya si Utsman ini ya protes dia sama Muhammad. Dia bilang begini, ini Utsman ini kerjanya cuma berpuasa dan berdoa sepanjang malam. Nah, makanya ngamuklah Muhammad. Oke? Ngamuklah Muhammad ya kan? Terus dia marah-marah, dia marah sambil bawa sepatu di tangannya, cuy. Bawa sepatu dia di tangannya. Dibilang sini, apa dibilang? Ya. Muhammad pergi dengan marah sambil membawa sepatu di tangannya, ya, mendatangi Utsman dan mendapatinya sedang berdoa. Berkatalah Rasulullah, ya, wahai Utsman, Allah tidak pernah mengutusku menjadi rahib, tetapi ia mengutusku menjadi hanif yang benar. Aku berdoa dan
menyentuh istriku, dan barang siapa menerimaku, ia harus meneladaniku, dan sunahku adalah menikah. Ngeri gak ini? Ngeri gak Setelah ini? melihat kurang lebihnya video si Scott, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sangat terlihat jelas bahwa si Scott ini tidak paham sama sekali dengan apa yang dia tampilkan. Baik, saya tampilkan dulu yang dikutip oleh Scott yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bawa sepatu marahin orang. Istri dari Utsman bin Maz'un datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, bahwa Utsman berpuasa sepanjang siang dan berdoa sepanjang malam." Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dengan marah sambil membawa sepatu di tangannya, mendatangi Utsman dan mendapatinya sedang berdoa. Berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Utsman, Allah tidak pernah mengutusku menjadi rahib, tetapi Ia mengutusku menjadi hanif yang benar. Aku berdoa, berpuasa, dan menyentuh istriku. Dan barang siapa menerimaku, ia harus meneladaniku, dan sunahku adalah menikah." Al-Kafi Wasilah Syiah. Nah, kalau dilihat dari kutipannya, ini diambil dari kitab Syiah yang jelas kita semua mengetahui bahwa Syiah itu seperti apa ya. Dan lucunya, artikel yang dikutip oleh si Scott ini adalah hasil rangkuman alias artikel dari The King of Stupid and Liar. Siapa lagi kalau bukan Christian Prince? Anda tidak bisa membohongi saya bahwa artikel itu bersumber dari Islam itu sendiri. Artikel ini berjudul Sex and Allah, Christian Prince volume 1. Salah satu isinya mengenai kutipan tersebut dan semua yang ditampilkan oleh si Scott. Menggabungkan atau mengcompare antara ayat Al-Quran, hadis, kitab Syiah, ayat dalam Bible, kemudian memberikan rangkuman atau kesimpulan yang sangat negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, dan syariat Islam itu sendiri. Jadi klaim yang si Scott tampilkan tersebut adalah hasil dari komunitasnya sendiri yang keliru total dalam hal pemahaman, kemudian dengan penuh percaya diri menyimpulkan secara negatif, tertawa, jungkir balik, dan lain sebagainya. Itu cara belajar Anda dalam mencari sebuah kebenaran. Baik, saya kutip hadis aslinya ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dikisahkan bahwa Siti Kaulah binti Hakim menemui Siti Aisyah istri Rasulullah SAW dalam keadaan kusut karena tak pernah merawat dirinya. Saat Nabi SAW bertanya mengapa Kaulah penampilannya kusam, Siti Aisyah menjawab bahwa suami Kaulah terlalu sibuk beribadah puasa di siang hari dan tahajud di malam hari, sehingga tak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Nabi SAW berinya nasihat agar tak mengabaikan kebutuhan istri untuk nafkah batinnya. Wahai Utsman, bertakwalah kepada Allah, karena istrimu punya hak yang harus kau penuhi. Tamumu juga punya hak yang harus kau penuhi. Dirimu punya hak yang harus kau penuhi. Silahkan puasa dan kadang tidak puasa. Silahkan tahajud tapi juga harus tidur. Hadis riwayat Ahmad nomor 26308 dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wanita punya hak yang harus ditunaikan oleh suaminya sesuai ukuran kelayakan, sebagaimana istri juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan untuk suaminya." Nah, Rasulullah SAW tidak segan-segan akan menegur bahkan para sahabatnya sekalipun yang mengabaikan hak istri untuk mendapatkan nafkah batin. Mengenai apakah Rasulullah membawa sepatu dan marahin orang, seperti yang dikutip oleh hadis Syiah, ini sangat tidak masuk akal. Tulisan Arab pun yang di-copy-paste oleh Christian Prince tidak jelas untuk sepatu. Para ulama ini menerjemahkan sebagai alas atau terompah, dan sebetulnya bukan marah, tapi menegur. Karena Rasulullah itu bukan orang yang gampang emosian, apalagi marah seperti yang ada dalam pikiran si Scott, yang menjadi cecunguk si stupid Christian. Lagian hadis yang dibawa adalah hadis Syiah. Mungkin pemahaman Anda mengklaim bahwa Rasulullah saat itu bawa sepatu untuk nimpukin sahabatnya ya. Jika patokannya hadis Syiah tersebut, saya juga bisa menafsirkan bahwa Rasulullah saat itu tergesa-gesa atau terburu-buru untuk menegur sahabatnya sampai alas atau terompahnya dibawa alias tidak dipakai. Tapi di dalam hadis sahih tidak ada menyebutkan hal itu. Tidaklah seorang hamba dibebankan tanggung jawab oleh Allah, kemudian dia abai, melainkan dia pasti tak mencium aroma surga. Hadis riwayat Bukhari. Saya ini berpikir,
Sebetulnya komunitas Siskot ini alias umat Kristen tidak pantas membahas soal ini karena mereka sendiri tidak memiliki syariat soal pernikahan secara detail dalam keyakinannya, aturan yang tidak jelas. Ada mungkin beberapa, itu pun tidak diterapkan dan dipahami. Ibaratnya Siskot ini ketawain orang yang punya mobil, tapi dia sendiri tidak punya mobil, bahkan untuk membeli tidak mampu. Coba kita lihat ayat Bible dan kesimpulan yang dikutip Siskot soal pernikahan yang diambil dari artikel King of Stupid. Nah, dalam rangkuman tersebut Christian Prince menyambungnya dengan Matius 19 ayat 10-12 ya. Inti dari ajaran Yesus Kristus adalah melayani sesama dan melayani Tuhan dan menjauhi pencobaan. Bahkan mereka yang memfokuskan dirinya untuk melayani Tuhan, walaupun perkawinan diperbolehkan menurut Alkitab, mereka memilih untuk hidup selibat, menyediakan waktu sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan sesama, dan tidak menyibukkan diri dengan istri, anak, dan pekerjaan yang lain, serta menganggap hal itu sebagai sesuatu hal yang lebih berharga karena teladan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus dirinya. Matius 19, ayat 10-12. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Nah, dari Matius 19 ayat 10-12 ini, Christian Prince menyimpulkan bahwa inti pengajaran Yesus adalah melayani Tuhan, sesama, dan menjauhi pencobaan, tidak menyibukkan diri dengan istri, anak, dan pekerjaan lainnya, alias istri dan anak tidak penting dan bukan yang utama. Baik, saya kutip dulu Matius 19 untuk ayat sebelumnya ya. Matius 19 ayat 3-9. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, ketika melihat ayat sebelumnya, tentu ayat-ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan apa yang disimpulkan oleh si King of Stupid, kalau istri dan anak atau keluarga bukanlah yang utama. Karena konteks Matius 19 ayat 3-12 adalah tentang perceraian dalam pernikahan. Matius 19 ayat 11, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Nah, sekarang saya tanya, apa tujuan dari pernikahan dalam kitab keyakinan Anda? Apa-apa saja hak dan kewajiban suami atau istri? Apa yang menyebabkan pasangan Anda atau suami atau istri selingkuh? Apa solusi yang diberikan Yesus jika ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga? Bagaimana jika seorang suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya? Jika Anda tidak bisa menjawabnya dan tidak paham dengan hal itu, maka benarlah perkataan Yesus di ayat 11 bahwa tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Karena Yesus dalam hal ini hanya mengajarkan teladan dari Musa, alias tidak ada syariat yang dibawa oleh Yesus. Kalau Anda tidak paham tujuan, hak dan kewajiban dalam pernikahan, lebih baik Anda jangan menikah. Kan gitu, bro. Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan ibadah. Insya Allah di lain waktu untuk poin-poin mengenai pernikahan dalam syariat Islam akan kita bahas ya. Saya hanya mengambil poin inti dari yang dipermasalahkan komunitas sebelah. Umat Islam meneladani Rasulullah.
Jika si Scott dan komunitasnya mengaku juga bahwa mereka meneladani Yesus, tentu kalian tidak perlu menikah, karena Yesus tidak menikah menurut keyakinan Anda. Coba deh Anda konsisten dalam meneladani Yesus seperti pengakuan Anda sendiri. Ya kami maklumlah, karena kalian tidak memiliki syariat atau aturan tentang pernikahan, dan tidak menganggap penting istri dan anak, yang penting menjadi pelayan Tuhan. Makanya akibat karena tidak adanya aturan tersebut adalah sangat banyaknya dari komunitas Anda yang bercerai. Salah satu penyebabnya mungkin satu sama lain saling mengabaikan dalam hal nafkah batin, LGBT, selingkuh, tidak menikah tapi maksiat, dan lain sebagainya. Dan jika Anda beranggapan bahwa istri dan anak bukanlah salah satu hal yang utama, maka saya simpulkan bahwa pernikahan dalam keyakinan Anda tidak memiliki nilai apapun. Maka Matius 19 ayat 6 itu sepertinya tidak penting dan harus direvisi lagi kayaknya. Jadi, jangankan menertawakan, terlintas untuk senyum pun umat Kristen tidak pantas untuk membahas perihal aturan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, mengatur anak, dan lain sebagainya. Karena ya memang gak ada tutorialnya. Apa yang kalian buat perbandingan? Aturan dari Yesus. Yesus aja kalian yakini gak berumah tangga, apalagi punya anak. Jadi dari mana kalian mengambil tutorialnya selain dari asumsi dan materi lawakan doktrin? Oke, lanjut lagi ya. Ya, dan bahkan kalau orang tidak mengikuti sunnahnya, Muhammad marah-marah. Bawa sepatu dia. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini bukan hanya ada di websitenya Syiah. Ini ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Ya. Di dalam Sunan Ibnu Majah 1836, ya, ini juga dikatakan demikian ya, bahwa telah berkata kepada kami Ahmad bin Azhar, katanya, telah menceritakan kepada kami Adam, berkata telah menceritakan kepada kami Isa, bla bla bla. Ya, dari Aisyah ia berkata, Rasulullah bersabda, menikah adalah sunahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakan umat. Siapa yang memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendak berpuasa karena puasa itu merupakan tameng. Jadi perhatikan ini Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya Muhammad dapat pengikut yang banyak? Kawin-kawin cuy. Makanya Muhammad tidak mengizinkan jadi selibat cuy. Biar jumlah muslim banyak-banyak katanya cuy. Kawin kau dulu cuy. Nanti pengikut Muhammad hilang gimana? Ngeri nih coy, ngeri ya. Jadi Muhammad bilang bercocok tanam dulu kau. Ya, bercocok tanam dulu kau. Ya, jangan kerjamu berdoa saja. Jangan kerjamu berpuasa saja ya. Jangan ya. Nah, tetapi sebetulnya kalau sepintas kita lihat sunnah ini atau sepintas kita lihat hadis ini ya, sepintas kita bisa melihat bahwa sepertinya Muhammad ini marah-marah gara-gara ada orang yang melapor sama dia, misalnya si Utsman tadi itu karena berdoa dan berpuasa. Tetapi benarkah demikian? Jangan-jangan ada sesuatu yang perlu dicurigai dengan kondisi ini ya. Kenapa sampai Muhammad marah-marah? Ya, Saya kutip dulu hadisnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menikah agar umatnya bertambah banyak. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al-Qasim dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah. Sungguh dengan jumlah kalian, aku akan berbanyak-banyakan umat. Siapa memiliki kemampuan harta, hendaklah menikah. Dan siapa yang tidak, hendaknya berpuasa. Karena puasa itu merupakan tameng. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah, nomor 1836. Sekarang saya tanya dulu, apa yang salah dari hadis tersebut? Salah satu tujuan menikah adalah memiliki keturunan atau anak, dan anak ini akan dengan sendirinya mengikuti keyakinan orang tuanya. Terus dari segi apa yang salah dari perkataan Rasulullah itu? Yang salah itu adalah pikiran Anda sendiri, karena hal yang sesimpel itu Anda maknai negatif. Tanpa Anda sadari, di luar pernikahan negatif Anda karena mengikuti seeking stupid, ini sudah menjadi janji dalam Alkitab.
Kejadian 17 ayat 20 yang berbunyi, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu yang sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, kira-kira janji Allah kepada Nabi Ismail ini untuk membuat keturunannya menjadi banyak dan bangsa yang besar itu tujuannya untuk apa? Tentu tujuannya adalah agar kaum atau umatnya bertambah. Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Ketika syariat final diturunkan, tentu Rasulullah menyarankan hal itu juga dengan kemasan aturan yang lebih jelas, bukan asal-asalan agar menghasilkan anak. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa menikah adalah sunnahku. Jika mampu dan paham, menikahlah. Jika belum atau tidak mampu, hendaknya berpuasa. Karena untuk membentengi nafsu. Mungkin kalau komunitas Siskot ini dalam menambah kaumnya seperti kristenisasi gitu ya. Mendoktrin orang yang sudah memiliki keyakinan untuk berpindah ke komunitasnya. Jalan rohani seperti itu ya maksud Anda. Sebetulnya mereka lagi memerankan tawa dalam tangis melihat fakta yang terjadi akhir-akhir ini. Kristenisasi makin sempit peluangnya, banjir mualaf di mana-mana. Bible di Eropa banyak dilarang di sekolah-sekolah, gereja banyak yang dijual, sehingga mereka hanya mampu menertawakan dalam tangis karena mengalami kesulitan untuk membendungnya. Nah, silahkan pemirsa yang menilai siapa yang patut ditertawakan dalam hal ini. Tapi janganlah diketawain, kasihan. Kita cukup maklumi mereka saja, apalagi karena mengikuti Seeking of Stupid and Liar Christian Prince yang sama sekali tidak ada pemahaman tentang Islam, selain kerjaannya mencari bahan fitnahan kemudian dirakit menjadi bom untuk umat Islam, tapi sebaliknya menjadi bom bunuh diri bagi dirinya sendiri. Saya rasa cukup ya, dan nasihat untuk kali ini adalah, kafir bodoh itu jika belajar keimanan ibarat nonton film India tapi memakai subtitle Thailand. Nggak nyambung, cuman bisa nangis dan tertawa ngikutin aktor. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.